Swastiastu, selamat malam. Ini saya ingin menyampaikan materi yang telah diberikan oleh Sensei Dayu yang bertemakan komunikasi skill. Yang pertama ada pengertian komunikasi skill dari 3 ahli. Yang pertama itu ada dari DeVito. Komunikasi skill adalah kemampuan untuk menyampaikan dan menerima pesan secara efektif, baik secara verbal maupun nonverbal, yang memungkinkan seseorang untuk berinteraksi secara produktif dalam berbagai situasi sosial. Dan yang kedua itu ada Hybels dan Weaver. Komunikasi skill adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa dan simbol secara tepat dalam proses menyampaikan informasi, gagasan, dan emosi kepada orang lain. Dan yang ketiga atau terakhir itu ada Tubbs dan Moss. Komunikasi skill adalah keterampilan yang mencakup kemampuan menyimak, berbicara, menulis, dan membaca yang digunakan untuk menjalin hubungan interpersonal secara efektif. Dan kesimpulan dari 3 para ahli tersebut adalah komunikasi skill adalah kemampuan seseorang dalam menyampaikan dan menerima pesan secara jelas dan efektif, baik secara lisan, tulisan, maupun bahasa tubuh agar bisa berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Dan yang kedua itu ada unsur-unsur komunikasi. Yang pertama itu ada komunikator. Komunikator adalah pihak atau orang yang mengirimkan atau menyampaikan pesan kepada orang lain dalam proses komunikasi. Dan yang kedua itu ada pengkodean atau encoding, adalah proses mengubah ide, gagasan, atau perasaan menjadi simbol atau bentuk pesan yang dapat dipahami oleh penerimanya. Dan yang ketiga itu ada pesan, adalah isi atau informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dalam proses komunikasi. Dan yang keempat itu ada media atau saluran, channel, adalah alat atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator tersebut. Dan yang kelima itu ada pengkodean atau decoding, adalah proses menafsirkan atau memahami pesan yang diterima dari komunikator. Dan yang keenam itu ada komunikan, adalah penerima pesan dalam proses komunikasi. Komunikan bisa berupa individu atau kelompok organisasi yang menerima. Dan yang ketujuh atau yang terakhir itu ada umpan balik atau feedback, adalah tanggapan atau respon yang diberikan oleh komunikan penerima pesan kepada komunikator pengirim pesan. Yang ketiga di sini kita ada jenis-jenis komunikasi. Yang A, jenis komunikasi berdasarkan penyampaiannya. Yang pertama itu ada penyampaian secara lisan. Adalah komunikasi yang disampaikan secara langsung melalui ucapan kepada seseorang. Contohnya itu bisa berupa wawancara, percakapan sehari-hari. Dan yang kedua itu ada penyampaian secara tertulis, adalah komunikasi yang disampaikan melalui tulisan sebagai media penyampai pesannya. Contohnya itu ada surat resmi atau pribadi atau email. Yang B itu kita ada jenis komunikasi berdasarkan alirannya. Yang pertama itu ada aliran komunikasi dua arah, adalah proses komunikasi di mana komunikator dan komunikan saling bertukar pesan. Contohnya itu ada percakapan antara teman-teman. Dan yang kedua itu ada aliran komunikasi satu arah, adalah proses komunikasi di mana pesan hanya mengalir dari komunikator ke komunikan tanpa adanya umpan balik langsung dari penerima pesan. Contohnya, tidak ada tanggapan atau sedikit tanggapan. Nah, yang C dan yang C adalah komunikasi berdasarkan perilakunya. Yang pertama itu ada perilaku formal, adalah komunikasi yang berlangsung secara resmi. Contohnya itu ada surat resmi dari sekolah, kantor, ataupun dinas. Dan yang kedua itu ada informasi. Informasi adalah komunikasi yang terjadi secara santai dan bebas. Contohnya itu ada obrolan dengan teman. Yang ketiga itu ada non-formal, adalah komunikasi yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya kursus bahasa di tempat les. Sekianlah penyampaian materi saya yang bertemakan komunikasi skill. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyebutan dari saya. Saya tutup dengan parame Santi. Om Santi 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 Santi.